Oke, baik teman-teman semua, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasa ya, kita setiap hari Kamis jam 8 malam kita selalu mengadakan acara seminar kesehatan rutin secara online karena hari Selasanya kita sudah melaksanakan acara seminar kesehatan offline dan juga ada bisnis previewnya di kantor pusat FAI yaitu di Gedung Kosa. Nah, untuk topik kita malam hari ini menarik banget ya teman-teman ya, yaitu manfaat cocoa flavanol untuk salah satu organ tubuh kita yang memiliki peran sangat penting ya karena organ tubuh ini bisa mengatur seluruh organ tubuh kita ya, seluruh fungsi organ tubuh kita. Apakah itu? Tentu saja adalah otak. Nah, ya, baik nanti teman-teman Dokter Indah akan menjelaskan materinya. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo Halo. dok. Oke, sebentar ya dok. Saya co-host dulu ya dok ya, biar nanti kalau Iya. kalau mute saya bisa dokter bisa tetap menyalakan kameranya. Oke, baik. Saya share untuk materinya ya. Oke. Oke, baik. Silakan Dokter Winda sudah muncul. Oke. Ya, sudah. Oke, selamat malam, semangat pagi teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Iyalah, sehat-sehat lah pasti ya. Nah, ini mungkin ada yang sudah sampai di rumah, ada yang masih di luar rumah, mungkin masih di jalan perjalanan pulang, atau bahkan mungkin ada yang lagi ngeprospek nih. Nggak apa-apa ya. Sambilan kita beraktivitas, lagi ngapain pun itu, sambilan kita bincang-bincang tentang kesehatan hari ini ya. Hari ini saya mau bahas tentang otak. Dan pasti semua punya otak lah ya. Pasti kita tahu otak kita ini yang ada di kepala kita ini kecil-kecil tapi cabai rawit, ya kan? Kenapa? Karena otak itu walaupun dia kecil tapi dia punya fungsi yang sangat vital bagi kita. Walaupun dia kecil, tapi dia itu terdiri dari jaringan dan juga miliaran sel saraf yang saling terhubung, yang sebenarnya tidak hanya saling terhubung di otak itu sendiri saja, tapi juga terhubung sampai ke seluruh bagian di tubuh kita. Jadi dari otak itu bisa connect ya, connect sampai ke ujung kaki. Ya, kontrolnya semua adalah di otak. Ada miliaran sel di sana. Nah, makanya nih kadang-kadang ya, kalau seandainya saraf kita bermasalah, ini lokasinya penting banget. Lebih baik saraf kita yang bermasalah itu di area perifer, ya, atau di ujung-ujung di organ-organ tubuh kita lah yang lain, ya. Jangan di otak. Kenapa? Kalau di otak yang kena, nanti cuma satu bagian kecil aja yang kena, tapi dampaknya bisa luas kemana-mana. Makanya contohnya nih kalau kayak stroke ya, stroke itu kan sebenarnya dia bisa jadi yang mengalami kerusakan di otak itu cuma sedikit areanya. Tapi dari sedikit area tersebut bahkan bisa melumpuhkan setengah dari tubuh kita. Nah, jadi kebayang ya, kalau seandainya di otak yang bermasalah, wah, bisa berdampaknya kemana-mana. Vital banget. Slide. Nah, otak kita ini juga dibagi-bagi lagi sebenarnya ya. Ada namanya, mungkin kalau teman-teman bisa lihat di layarnya masing-masing ya, itu ada gambar otak. Nah, yang warna-warni itu namanya adalah otak besar. Ya, yang di atas ada yang warna biru, merah, hijau, dan ungu, itu adalah otak besar. Yang warna coklat di bawahnya itu disebut dengan otak kecil atau cerebellum. Nah, di bawahnya lagi yang bentuknya seperti batang, itulah yang kita sebut sebagai batang otak. Bagian-bagian otak ini punya perannya masing-masing. Slide. Nah, kalau untuk penyakit otak sendiri juga sebenarnya nggak cuma satu macam. Ada banyak jenis penyakit otak.
Nah, saking banyaknya dikategorisasi lagi penyakit-penyakit otak ini ya. Ada kategori infeksi. Mungkin kalau di kategori infeksi teman-teman pernah familiar tuh seperti contohnya meningitis, ensefalitis. Nah, itu masuk kategori infeksi. Ada juga kategori cedera ya, cedera otak seperti contohnya geger otak. Nah, yang pernah dengar geger otak gitu ya, itu masuknya kategori cedera otak. Lalu ada juga kategori tumor. Tumor otak ini namanya juga tumor ya. Berarti ada yang ganas, ada tumor otak ganas, ada tumor otak jinak ya. Ada juga kalau teman-teman pernah dengar hidrosefalus yang kepalanya besar, yang kepala membesar, itu juga masuk kategori di dalam masuk di kategori tumor ya. Terus ada kategori cerebrovaskular. Cerebrovaskular ini lebih kepada pembuluh darahnya ya, pembuluh darah di otak seperti kategorinya termasuk di sini stroke ya, stroke masuk dalam kategori cerebrovaskular. Terus juga mungkin teman-teman pernah dengar juga aneurisma ya, itu masuk di kategori cerebrovaskular. Lalu ada kategori neurodegeneratif. Kalau neurodegeneratif ini yang kena lebih kepada persyarafannya akibat dari penurunan penurunan fungsinya. Ya, jadi memang kadang-kadang juga ada hubungannya dengan usia ya, seiring dengan usia neurodegeneratif. Nah, ini contoh-contohnya seperti Parkinson, Alzheimer, Huntington itu masuk dalam kategori neurodegeneratif. Sama ada juga kategori autoimun. Nah, autoimun ini ada juga ternyata teman-teman yang menyerangnya ke otak juga, seperti contohnya vaskulitis dan juga multiple sclerosis. Slide. Nah, jadi sebenarnya gimana sih tipsnya untuk menjaga kesehatan otak kita? Nah, sebenarnya sama sih, nggak terlalu berbeda jauh dengan menjaga kesehatan eh, tubuh kita secara keseluruhan. Ya, pada dasarnya dengan apa? Dengan beraktivitas, ya, berolahraga secara teratur, tapi harus dibarengi dengan istirahat juga yang cukup. Tapi ada beberapa poin juga yang mungkin bisa disoroti untuk khusus menjaga kesehatan dari otak itu sendiri. Seperti apa? Melakukan interaksi sosial. Kenapa? Karena dengan melakukan interaksi sosial, teman-teman akan terus merangsang sel-sel otak untuk bekerja. Nah, jadi supaya nih sama mirip agak mirip kayak otot ya. Otot itu kan kalau mau tetap kuat untuk supaya dia bisa berfungsinya tetap optimal itu tuh harus sering dilatih kan, sering dipakai. Kalau kita nggak pakai otot kita akan mengecil. Nah, sama juga dengan otak kita. Otak kita tuh supaya bugar, supaya fit, supaya kerjanya bisa optimal, juga harus diolahragakan dengan cara apa? Dengan melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Mulai dari kumpul-kumpul sama saudara, sama teman-teman, sama komunitas. Atau juga bisa juga nanti bentuk juga interaksinya bisa dengan tadi ya, melakukan olahraga yang berkelompok ya. Jadi mungkin kita kan ada beberapa olahraga yang sifatnya mungkin eh bisa sendirian gitu ya. Nah, cuman mungkin biar lebih menyenangkan dan juga ada interaksi sosialnya, kita juga bisa lebih memilih kegiatan olahraga yang sifatnya kelompok seperti bersepeda atau main nggak mungkin saya sih nggak nyuruh main sepak bola ya mungkin terlalu berat juga. Paling segampang sih mungkin ya sepeda atau berenang ya, berenang dengan komunitas itu kayak kebetulan orang tua saya itu malah demennya berenang tuh di Ancol gitu contohnya. Berenang di pantai itu ada komunitasnya tuh rame-rame sama-sama berenang di laut gitu ya. Nah, itu dengan begitu itu juga bisa salah satu cara juga untuk menjaga kesehatan otak. Dan yang jangan kalah penting, eh, otak kita untuk sehat itu nutrisinya harus cukup. Nah, gimana cara memberikan nutrisi yang baik ke otak? Harus punya pembuluh darah yang lancar juga, ya, yang baik. Kalau kita bisa menjaga kesehatan pembuluh darah kita, maka nutrisi yang baik, oksigenasi juga akan baik ke otak kita sehingga ini akan membuat metabolisme di otak itu jadi bagus juga dan bisa menjaga kesehatan otak kita. Nah, nutrisinya apa? Bisa dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Slide.
Nah, apa aja nih yang bisa kira-kira untuk kita makan supaya bisa mendukung kesehatan dari otak kita. Nah, ini sebenarnya memang pastinya makan makanan yang tinggi akan antioksidan seperti ada blueberry, ada blackcurrant, ada tomat ya, apel, minyak zaitun, kacang-kacangan, ikan, termasuk juga ada kokoa juga ternyata merupakan salah satu makanan terbaik untuk kesehatan otak. Slide. Nah, ini ada ada kutipan dari Dr. Miguel Alonso, seorang ahli saraf dari Harvard University. Beliau mengatakan, dari penelitian laboratorium maupun penelitian pada hewan, kita tahu bahwa ternyata kokoa flavanol itu bisa memfasilitasi koneksi dan juga kelangsungan hidup dari sel otak, serta melindungi sel otak dari racun atau efek negatif dari peradangan. Slide. Nah, ini juga ya, ada news release juga yang sudah dari hasil penelitian, bahwa ternyata dari hasil riset, coklat yang tinggi akan flavanol itu telah terkonfirmasi memberikan efek yang positif terhadap performa otak. Nah, di sini memang telah terbukti. Jadi, kalau orang yang secara rutin mengkonsumsi kokol flavanol yang tinggi akan flavanolnya, itu tuh bisa berpikir dengan lebih apa ya? Jadi tuh dia tuh bisa berpikir sama baiknya dengan orang lain, tapi dengan usaha yang lebih sedikit. Jadi tuh kayaknya tuh mikirnya tuh nggak perlu susah gitu. Nggak perlu susah, udah bisa cepet berpikir. Nah, jadi performanya jadi lebih baik, lebih optimal. Slide. Nah, selain flavanol sendiri, ternyata di dalam kokoa itu kan memang ada banyak banget kandungan lainnya ya, seperti mineral, terus juga vitamin, protein, macam-macam. Nah, ternyata tidak cuma flavanol di dalam kokoa aja yang bisa memberi manfaat untuk otak. Kandungan lainnya juga memberi manfaat juga untuk otak, seperti kalsium. Kalsium itu bagus sekali dalam konduksi sel saraf. Seperti kita sempat bahas juga ya, ada di topik kita minggu lalu kan kebetulan kita ada bahas tentang tulang sehingga kita akan bahas tentang kalsium juga. Nah, jadi memang pemakaian kalsium justru malah banyak dalam kerjanya si sel saraf. Nah, ternyata di dalam kokoa itu juga terdapat kandungan kalsium yang bisa digunakan untuk konduksi sel saraf. Selain itu juga ada kandungan kalium. Nah, kalium ini dia bisa membantu meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir dan juga konsentrasi. Lalu, sorry. Lalu ada zat besi juga. Nah, zat besi ini terutama akan dipakai dalam pembentukan sel darah merah ya, di mana akan berperan banget dalam jumlah hemoglobin di dalam darah. Kita tahu hemoglobin itu berperan dalam membawa oksigen ke otak. Kalau hemoglobin kurang, maka ini akan membuat asupan oksigen ke otak juga jadi kurang. Ini akan sangat mengganggu sekali metabolisme di otak. Lalu ada kandungan magnesium. Magnesium itu bagus dalam memperkuat memori. Lalu ada tembaga dan seng yang dimana ini akan bagus sekali untuk perkembangan otak. Makanya coklat itu bagus untuk anak-anak juga. Lalu ada kandungan serotoninnya yang dimana itu akan digunakan sebagai antidepresan dan juga triptofan yang berfungsi sebagai peningkat daya tahan tubuh. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada varian yang original, DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan tentu ngomongin soal kepalanya yaitu polifenol. Polifenol ini kan punya manfaat utama sebagai antioksidan. Tapi ternyata tidak hanya itu manfaatnya. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi ternyata untuk jarak waktu yang relatif pendek, itu kokoa flavanol itu bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah, di mana ini akan memberikan efek aliran darah yang bisa lebih lancar. Tapi ini juga nggak gampang untuk kita dapatkan karena
Metode pengolahan biji kakao zaman sekarang itu justru malah cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Nah, makanya dibutuhkan metode yang khusus agar dapat mempertahankan kandungan flavanol dalam kokoa tersebut bisa tetap tinggi. Slide. Nah, untungnya gimana tetap tinggi dari pemrosesannya. Nah, metode ini sudah mereka patenkan karena sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol dari awal yang diproduksi oleh si biji kakao tersebut. Dan sudah diberi merek Acticoa dan Acticoa inilah yang Cocoa Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk cocoa flavanol FHI. Slide. Nah, sudah ada banyak sebenarnya penelitian ya tentang manfaat flavanol kakao untuk otak. Nah, jadi ternyata penelitian menemukan bahwa dengan mengkonsumsi 821 mg flavanol kakao selama 4 hari, ini bisa menunjukkan bahwa dengan konsumsi kakao tersebut benar-benar memberikan peningkatan pada vasodilatasi. Ya, selain itu, memang kakao kan diperkaya dengan flavanol yang dapat meningkatkan ukuran dari fungsi endotel ke tingkat yang lebih besar, terutama pada orang dengan lanjut usia yang sehat dibandingkan populasi yang lebih muda. Jadi, dengan demikian, flavanol ini ternyata bisa menangkal penurunan fungsi endotel yang terkait dengan penuaan. Nah, selain itu, bukti juga menunjukkan bahwa konsumsi kokoa secara teratur juga dapat meningkatkan kesehatan otak dan dapat mengurangi risiko gangguan neurodegeneratif yang terkait usia seperti stroke, Alzheimer, maupun Parkinson. Slide. Tentunya sudah ada banyak sekali studi klinis ya. Ini ada salah satunya studi klinis tentang manfaat flavanol terhadap fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Jadi kalau tadi kan dikatakan kalau umpamanya dalam 4 hari konsumsinya di boosting 821 mg, itu tuh bisa langsung meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah. Nah, ternyata ini dari hasil studi klinis bisa juga dengan cara yang lebih nggak harus nge-boosting ya. Dengan cara konsumsi yang normal aja, konsumsi flavanol dalam 4 minggu, ini sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik. Nah, jadi kalau mungkin kita mau memperbaiki fungsi endotelium kita dengan lebih santai, itu bisa konsumsi hanya 200 mg aja setiap hari selama 4 minggu, itu sudah mulai memberikan efek perbaikan pada fungsi endotelium. Cuman kalau mau di boosting, teman-teman bisa tuh konsumsinya dalam 4 hari pertama itu sebanyak 821 mg atau sekitar 4 kali lipatnya konsumsinya ya. Slide. Nah, ini juga memang sudah didukung juga dengan klaim kesehatan yang sudah dikeluarkan baik oleh EFSA maupun oleh FDA. EFSA mengatakan bahwa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini kan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga sudah mengatakan bahwa flavanol ya yang tinggi akan flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat klaim kesehatan ini, takaran yang harus dikonsumsi versi EFSA dan FDA adalah sebanyak 200 mg. Slide. Nah, tidak hanya ada flavanol aja, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini kan sebenarnya terkenalnya lebih untuk kulit ya. Tapi ternyata Centella asiatica juga punya manfaat untuk otak karena di dalam Centella asiatica itu ada kandungan braminoside yang bisa meningkatkan memori, kesehatan dan juga kecerdasan otak serta mempunyai potensi sebagai obat alternatif untuk gangguan saraf seperti stroke, epilepsi, Alzheimer dan juga Parkinson. Slide. Lalu ada black garlic. Black garlic ini kan memang terkenal untuk manfaatnya di bidang kardiovaskular ya. Nah, tentunya otomatis dia juga akan berdampak kepada otak juga. Ya, jadi black garlic ini dia karena memang tinggi akan antioksidan sehingga dia bisa membantu dalam
melindungi neuron atau sel otak kita dari keracunan dan juga kerusakan, serta mengurangi peradangan dan juga meningkatkan memori serta kognisi jangka pendek. Slide. Lalu tentunya ada nutrisi-nutrisi lain juga yang mendukung seperti vitamin B7, di mana vitamin B7 ini bagus untuk metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, dan juga bisa mampu meningkatkan kesehatan kulit, rambut, mata, hati, dan juga sistem saraf. Lalu ada vitamin C, di mana dia diperlukan untuk menjaga struktur kolagen, di mana struktur kolagen ini sangat dibutuhkan sekali dalam proses-proses untuk menjaga kesehatan setiap sel kita, ya, mulai dari jaringan serabut, kulit, urat, tulang rawan, dan juga jaringan lain di tubuh manusia. Slide. Nah, jadi kalau mau kita rangkum, manfaat kokoa memang utamanya adalah untuk kardiovaskular. Tapi ingat, dengan kardiovaskular yang baik, otomatis penyaluran nutrisi ke seluruh tubuh juga akan baik, termasuk ke otak. Nah, selain itu juga karena basically flavanol itu adalah antioksidan, jadi otomatis dia juga bisa digunakan juga untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, lalu ada DTM liquid. DTM liquid ini gabungan antara tidak hanya kokopropanol, tapi ada juga Centella asiatica, lalu juga ada black garlic ya, sehingga kekuatannya untuk kardiovaskular itu lebih tinggi sampai 3 kali lipat dibandingkan versi yang original. Dan juga ada manfaat-manfaat tambahan lainnya, yaitu seperti dapat lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide. Lalu ada NutriFlow. NutriFlow ini mungkin lebih kepada kita yang pengen aktif, apalagi kan tadi kan termasuk salah satu tips untuk menjaga kesehatan otak kita adalah dengan aktivitas, ya. Nah, NutriFlow ini bisa lebih membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik dan juga lebih meningkatkan metabolisme pada lemak dan protein sehingga bisa membantu berat badan kita lebih ideal. Selain itu juga proteksinya juga lebih ekstra, jadi lebih bisa melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Slide. Nah, untuk konsumsinya kita berdasarkan kepada yang sudah dianjurkan oleh EFSA dan FDA, yaitu 200 mg minimal sehari. Nah, untuk mendapatkan 200 mg flavanol, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 sampai 5 gram sehari atau disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Kalau untuk yang DTM liquid, itu teman-teman bisa konsumsinya mulai 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Slide. Nah, jadi menurut kata Neuronutrition, kokoa itu punya kapasitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan green tea, black tea, maupun red wine. Inilah yang membuat dia menjadi makanan otak yang hebat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Luar biasa sekali teman-teman ya, untuk penjelasan mengenai manfaat cocoa flavanol untuk otak ya. Baik, Dokter Winda, di sini juga sudah ada pertanyaan. Mungkin saya bacakan. Oh, belum. Sudah ada di kolom chat sudah ada chat ya. Saya bacakan dulu. ID Zumi kirim dong, ada calon member pemula minta ID tidak ada link itu. Dari Bu Rosdiana. Bu Rosdiana mungkin bisa nanti minta ke upline-nya ya Bu ya, karena juga Zoom-nya tinggal klik linknya aja tanpa harus ada diminta ID. Nggak pakai ID dok, bisa langsung masuk, sudah dijawab oleh Pak Arisendra. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya langsung dengan Dokter Winda sebelum saya memberikan informasi mengenai acara ya lebih tepatnya karena kita akan ada banyak sekali acara. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya teman-teman. Selamat malam.
Oke dok, mungkin ada mau sharing dok tentang manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan otak nih dok, dari dokter Winda sendiri. Oke, sebenarnya sih tadi sudah sempat saya bahas ada sedikit-sedikit sih ya. Jadi memang kita itu pasti untuk fungsi otak kita tuh menjadi concern utama kita ya. Karena kita kebayang ya, kalau otak kita udah mulai menurun fungsinya, pasti itu akan mempengaruhi bahkan ke mental juga ke mental kita juga. Seperti contohnya memori. Nah, kita pasti akan lebih berasa dong kalau seandainya udah lebih sering lupa, ya kan? Sering, bahkan untuk mengingat hal-hal yang sederhana aja kita udah mulai lupa, itu tuh akan semakin membuat kita stres sendiri. Wah, aku sekarang makin pikun ya, ya ampun aku semakin tua ya. Nah, biasanya seperti itu, gitu kan? Makanya kenapa kekhawatiran kita atau concern kita biasanya terhadap fungsi otak itu sebenarnya mungkin bisa jadi lebih besar dibandingkan concern kita terhadap organ-organ tubuh kita yang lainnya. Makanya penting banget nih buat kita-kita yang mungkin fungsi otaknya masih cukup optimal, masih cukup sehat, itu tuh penting untuk memberikan nutrisi yang cukup. Dan tentunya kita tahu, nutrisi yang baik itu tidak semerta-merta langsung nyampe dari luar tuh terserap ke otak, iya kan? Nah, ini tuh harus lewat aliran darah. Jadi dari mulut kita masuk makanan tersebut, masuk nutrisi tersebut, masuk ke pencernaan kita, diserap di sana, lalu dengan aliran darah itu barulah akan dibawa ke otak. Makanya kuncinya penting banget, gak cuma sampai sekedar apa yang kita masukin ke mulut aja gitu ya. Tapi bagaimana caranya yang kita masukkan ke mulut tersebut bisa sampai juga ke otak supaya bisa bermanfaat. Makanya kuncinya adalah di pembuluh darah yang lancar. Asalkan aliran darah kita lancar, pembuluh darah kita sehat, ya, nutrisi-nutrisi tersebut akan bisa sampai ke otak kita dengan optimal sehingga fungsi otak kita pun ternutrisi dengan baik, fungsinya bisa optimal, kerjanya bisa baik dan kita tuh penurunan fungsi dari otak kita akibat terutama akibat penuaan tersebut itu bisa diminimalisir gitu. Oke, luar biasa sekali Dokter Winda ya. Jadi teman-teman penting banget ya untuk selalu menjaga kesehatan otak. Itu tidak hanya untuk yang sekiranya sudah merasa pikun atau lupa, tapi mulai dari remaja bahkan anak-anak ya, karena untuk fokus dalam belajar juga itu pengaruh untuk daya ingat anak ya, apalagi sebentar lagi kan sudah menjelang ujian nih. Jadi Bapak Ibu bisa sediakan cocoa flavanol untuk anak-anak ya. Oke, sebelum saya bacakan pertanyaannya, nih, Dok, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dulu ya. Silakan bisa dibantu share untuk informasi acara. Oke, kita ada beberapa acara yang juga dihadiri oleh CEO kami nih, teman-teman ya. Oke, mulai dari sosial media dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita ada sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan TikTok. Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh sosial media kami untuk Bapak Ibu gunakan sebagai alat bantu dalam mempromosikan produk FAI. Ya, contohnya acara malam hari ini ya, itu nanti Bapak Ibu sekiranya yang ada tertinggal, nanti bisa langsung membuka YouTube kami di Forever Healthy Indonesia Official ataupun bisa membuka Instagram kami di @foreverhealthy.id untuk tahu flyer kesehatan, tips kesehatan dan juga acara dan juga promo ya. Dan juga ada Facebooknya Forever Healthy Indonesia, Telegram FAI Official dan juga TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Selanjutnya kita ada FAI Medical Consultant bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi melalui WhatsApp, bisa chat di nomor 0878 1706 6067 di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Selanjutnya, kita juga ada acara MC training nih, seru banget ya MC training bagi Bapak Ibu yang sekiranya memiliki sebagai member platinum berkesempatan untuk mengikuti acara MC training karena ini terbatas hanya 40 peserta. Siapa trainer kita? Yaitu Bapak Aris Hendra Wardana ya. Tempatnya di Gedung Kosa lantai 3 yaitu kantor FAI ya. Tanggalnya tanggal 28 September
jam 10 sampai jam 2 siang di hari Sabtu 28 September 2024. Syaratnya mudah banget yaitu member platinum. Selanjutnya, ada training dari CEO kami yaitu hari Sabtu tanggal 28 September 2024 jam 9 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian timur di Hotel Ibis Makassar. Waktu Indonesia bagian tengah, mohon maaf, di Hotel Ibis Makassar City Center ya di ruang Bone lantai ground ya. Bapak Ibu bisa langsung datang untuk mengikuti training yaitu pembicaranya ada CEO Forever Health Indonesia yaitu Ibu Dokter Susan Bareng PhD. Nah, ini caranya gampang banget. Bapak Ibu bisa mengikuti peserta minimal gold, paket gold, dan harga tiket masuknya berbayar Rp200.000 untuk H-1 dan early bird-nya di Rp150.000. Selanjutnya, kita masih di Kota Makassar ya, ada Grand Business Preview di Hotel Ibis Makassar City Center di ruang Toraja lantai 1. Grand Business Preview Makassar ini akan dihadiri oleh CEO kami yaitu Ibu Dr. Susan Barling PhD. Ada juga Ibu Siti Rahayu dan juga ada Bapak Aris Hendra Wardana dan juga ada Bapak Clemens Triono. Tiket ini berbayar Rp25.000. Selanjutnya kita juga masih ada acara Grand Business Preview di Madani Hotel Medan. Wah, warga Medan nih bisa ikut langsung Grand Business Preview yang akan dihadiri juga oleh CEO kami, yaitu Ibu Dr. Susan Berlin PhD, Ibu Dea Kasih, Bapak Aris Hendra Wardana, dan juga Bapak Richard, dan juga ada MC-nya Bapak Anjas Putra di Gelora Ballroom lantai 2 jam 13.30 di hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Untuk acaranya, jadi teman-teman jangan sampai ada yang tertinggal di Makassar maupun di Medan ya. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan ke kolom chat ya dok ya. Sudah ada pertanyaan nih dari Bapak Lut. Nah, ini tadi kita bahas mengenai kecerdasan anak ya. Apakah Cocoa Flavanol bisa membantu meningkatkan kecerdasan pada anak-anak? Nah, selanjutnya juga dari Bapak Lut, apakah vertigo itu juga ada kaitannya dengan otak dan apakah bisa diatasi dengan Cocoa Flavanol? Oke, nah justru bisa ya, bisa membantu dalam meningkatkan kecerdasan pada anak-anak. Tidak hanya ada kandungan flavanolnya aja, tapi di dalam kokoa itu sendiri tadi ya, ada kandungan-kandungan lain juga. Salah satunya adalah tadi tembaga dan seng, yang dimana itu sangat berperan dalam perkembangan otak, dimana ini akan membantu banget untuk meningkatkan kecerdasan pada anak-anak. Makanya dengan satu kokoa ini saja banyak nutrisi yang bisa didapatkan untuk otak. Jadi multifungsi banget ya, tidak hanya flavanolnya aja, tapi tadi ada kalsium, kalium, tembaga, seng, zat besi dan macam-macam lagi. Nah, itu semua sangat bisa sekali untuk mendukung kesehatan otak termasuk dalam meningkatkan kecerdasan pada anak-anak. Lalu untuk kalau vertigo sendiri, itu sebenarnya apakah ada kaitannya dengan otak? Bisa aja ya, bisa aja. Memang utamanya vertigo itu kan gangguan pada rumah siput ya. Rumah siput itu kan posisinya di telinga dalam gitu. Dia memang dekat sekali dengan otak. Dekat sekali itu posisinya dengan otak dan memang sedikit banyak pembuluh darahnya masih terkonek, masih nyambung gitu. Jadi memang bisa jadi ada hubungannya, terutama lebih kepada itu tadi ya, ke sirkulasi darahnya gitu, cerebrovaskularnya. Jadi memang bisa saja ada kaitannya. Apalagi yaitu dia lagi balik lagi ya, bagian mana sih di tubuh kita yang tidak terkoneksi dengan otak, semua juga terkoneksi gitu kan. Apalagi yang posisinya udah deketan seperti rumah siput. Dengan kasus vertigonya jelas pasti dong ada sedikit banyak hubungannya dengan otak juga. Nah, kalau untuk mengatasinya, saya memang lebih nganjurin kalau untuk konsumsi flavanolnya itu boleh mungkin lebih kepada original. Tapi bisa juga dilihat lagi lebih jauh kira-kira penyebab vertigonya lebih sering pencetusnya apa?
Karena vertigo ini kan sebenarnya menyebabkan juga bisa macam-macam sekali ya, bisa banyak sekali penyebab dari vertigo. Pada dasarnya pasti ada terjadi suatu ketidakseimbangan yang mengganggu keseimbangan di rumah siput. Nah, ketidakseimbangan ini apa? Bisa macam-macam. Bisa ketidakseimbangan hormon, bisa ketidakseimbangan dari apa namanya? Kadar oksigen di dalam darah, bisa ketidakseimbangan, ketidaklancaran pada aliran darah itu sendiri juga ya, kurang suplainya aliran darah. Nah, itu bisa juga. Nah, sebenarnya sih akan lebih baik kalau seandainya penanganan vertigonya itu tidak hanya sebatas dalam menghentikan vertigonya aja, tapi akan lebih baik adalah mencegah vertigo itu untuk muncul kembali. Nah, untuk mencegahnya tentunya kita harus tahu dong penyebab pemicu utamanya dari vertigo itu sebenarnya apa. Walaupun memang sih mayoritas biasanya ada aja ujung-ujungnya hubungannya dengan pembuluh darah. Makanya mungkin saya akan lebih rekomen konsumsi yang original. Tapi kalau mungkin memang kebetulan nih ya, memang sudah punya masalah-masalah kardiovaskular. Seperti memang sudah punya hipertensi, sudah punya hiperkolesterol ya. Mungkin itu boleh lebih prefer untuk konsumsinya yang DTM liquid. Nah, supaya benar-benar penyebabnya juga pemicunya memang sekaligus ditangani juga untuk mencegah ke timbulnya kembali gitu, timbulnya kembali dari kekambuhan si vertigonya ini. Nanti konsumsi berapa banyak itu boleh disesuaikan ya. Kalau mau minum yang original bisa mulai dari 2 kali 5 gram atau bisa juga dilebihkan jadi 3 kali 5 gram boleh. Atau kalau mau minum yang liquid itu bisa mulai dari 1 saset dulu. Kalau kira-kira kurang ditingkatkan jadi 2 saset ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Ibu Dokter Rosdiana untuk anak SLB umur 8 ke 12 tahun ukuran tepatnya gimana, Dok? Nah, ini akan tergantung ya, karena mengingat sekarang anak-anak zaman sekarang eh, subur-subur ya. Beda dengan mungkin zaman saya dulu gitu kan, anak 8 sampai 12 tahun tuh masih kecil-kecil gitu kan. Anak sekarang kan udah main subur-subur. Jadi biasanya kita tidak hanya semata-mata melihat umurnya aja 8 sampai 12 tahun, tapi melihat berat badannya juga. Jadi walaupun umurnya 8 sampai 12 tahun, dilihat juga berat badannya. Kalau berat badannya di bawah 50 kilogram itu boleh diberikan 3 gram sekali kasih. Nah, nanti pemberiannya boleh 1 kali sehari, boleh juga 2 kali sehari, disesuaikan dengan kebutuhan dia. Nah, tapi kalau sudah di atas dari 50 kilogram berat badannya, nah ini boleh diberikannya setiap kali pemberian itu diberikannya 5 gram. Ya, 5 gram ini sama juga ya, boleh diberikan 1 kali sehari atau 2 kali sehari disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, nanti minumnya original. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Hester. Selamat malam, Dokter Winda. Apakah Cocoa Favanol bisa membantu untuk anak berkebutuhan khusus ya? Sebaiknya minum cocoa yang mana dan dosisnya berapa kali? Terima kasih. Ini mungkin sama ya Sama kayak ya, tadi Dok ya. sama ya kayak Bu Rosdiana ya. Jadi boleh ya, boleh yang original. Nah, ini nanti tinggal dilihat aja tadi berat badannya ya. Kalau di bawah 50 dikasihnya 50 kilogram dikasihnya 3 gram. Yang di atas 50 kilogram diberikannya 5 gram. Nah, itu boleh 1 kali sehari. Kalau kira-kira kurang boleh diberikan 2 kali sehari. Disesuaikan aja dengan Hmm. anak. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Rusna nih, Dok, di Samarinda. Selamat malam, Dokter Winda. Maaf nih, Dok, pertanyaannya di luar tema. Teman saya mengalami benjolan di payudara. Sudah diperiksakan sama dokter, katanya tumor jinak. Namun kalau aktivitas terlalu banyak, benjolan itu terasa sakit. Produk apa yang harus Hmm. dikonsumsi dan berapa dosisnya dalam 1 hari? Oke, nah ini kalau seandainya tumor jinak sih sebenarnya lebih ini ya lebih tenang ya, karena kan jinak aja. Nah, cuman tetap kalau saran saya walaupun jinak namanya tumor, dia bukan berarti tidak bisa berubah ya.
nggak bisa berubah terus tiba-tiba jadi ganas. Tetap tidak, bisa aja. Nggak selamanya dia, belum tentu selamanya dia akan jinak aja terus kan. Tergantung pemicunya nanti ada pemicunya atau enggak. Nah ini boleh dianjurkan tetap sih kalau saran saya kalau bisa di treatnya hampir sama seperti yang ganas sekalipun ya. Jadi bisa diberikan, saran saya mungkin bisa berikan yang liquid, ya. Liquid itu kan maksimum 2 kali sehari. Jadi liquidnya 2 saset, ditambah dengan originalnya 5 gram. Nah, nanti kalau kira-kira masih kurang, ya ditambahin original aja, ya. Ditambahin per 5 gram. Ditambahin jadi, mungkin kalau 5 kurang, tambahin jadi 10, jadi 15, begitu seterusnya. Nah, nanti tetap walaupun ini katanya jinak, harus rutin kontrol, ya. Eh, supaya bisa memantau juga perkembangan dari si tumor tersebut, ya. Apakah dia bisa ukurannya tetap menetap, atau malah mengecil, atau malah membesar, gitu ya. Supaya nanti tetap dievaluasi. Nanti evaluasi biasanya sih kalau tumor seperti ini, dievaluasinya per 6 bulan. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Ibu Hester ya, Dok ya. Dokter ada pertanyaan lagi nih. Untuk lansia usia di atas 60 tahun, tangan bergetar apakah itu Parkinson? Bisa dibantu dengan Cocoa kah, Dok? Dan dosisnya bagaimana? Usia 60 tahun. Oke, bisa aja sih, bisa aja gitu. Tapi kan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tetap harus dilakukan ya untuk memastikan apakah ini gejala Parkinson atau gejala yang lain, gejala penyakit lain gitu. Karena kan memang kalau untuk tremor ini kan ada beberapa penyakit yang gejalanya juga tremor gitu. Nggak harus selalu tremor itu pas di Parkinson. Makanya nanti mungkin lebih baik tetap dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter dokter spesialis saraf gitu ya. Nah, nanti sambilan mungkin nunggu nanti cek juga ke dokter saraf. Boleh ya dibantu dengan Coca-Cola. Konsumsinya berapa? Ini untuk variannya mungkin yang mana aja sih boleh ya. Original boleh, liquid boleh, Nutriflow juga boleh, yang mana aja boleh ya. Nanti untuk dosisnya kalau sana yang original, biasanya saya anjurkan 2 kali 5 gram. Mulai dari 2 kali 5 gram. Bisa ditingkatkan nanti sesuai dengan kebutuhan. Atau kalau mau yang liquid itu bisa konsumsinya mulai dari 1 saset per hari. Nanti kalau kira-kira kurang boleh ditambahkan. Boleh juga dikombinasi ya dengan Nutriflow contohnya. Boleh ya. Nanti diatur aja disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Tapi jangan lupa tetap sebaiknya mengingat ini kan usianya soalnya udah di atas 60 tahun juga ya. Baiknya sih dipastikan gitu ya, apakah memang ini Parkinson atau bukan. Itu supaya juga kita untuk terapinya juga bisa mengarah dengan lebih benar gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Petrus, ada seorang mahasiswa, dia gangguan otak karena menurut orang tuanya katanya kelebihan pintar sampai berubah, sampai tidak normal bicaranya seperti orang gila. Apa ini memang benar, Dok, kelebihan pintar? Dan kira-kira produk apa yang wajib digunakan ya, Dok? Oke, kalau di medis sih nggak ada istilah kelebihan pintar ya. Saya baru ini sih saya mendengar istilah kelebihan pintar. Jadi em, kira-kira mengarah masuknya kemana ya? Yang pasti sih gini, yang saya tangkap ya, yang saya tangkap dari kasus ini, kemungkinan memang fungsi otak dia lebih kepada, kemungkinannya sih lebih kepada tidak terarah. Mungkin bisa jadi dia ada jadi gangguan fokus ya, mungkin bisa terjadi juga gangguan mood. Penyebab dari gangguan-gangguan otak ini kenapa? Itu sih sebaiknya sih digali lebih dalam ya, karena biasanya ada macam-macam ya yang menyebabkan hal seperti ini. Apalagi eh, ini dia dari sejak kapan gangguan seperti ini? Apakah setelah jadi mahasiswa atau memang sudah lama dari kecil contohnya gitu kan? Ini kan akan beda beda apa diagnosanya akan berbeda. Dengan beda diagnosa, penanganan juga akan bisa berbeda.
gitu. Jadi mungkin sih sebaiknya sih diperiksa dulu gitu ya, diperiksa dulu juga, disempatkan diperiksa umpamanya ke psikiatri bisa. Mungkin sih kalau ini sih bisa jadi lebih ke psikiatri ya, untuk memastikan kira-kira arahnya ini kemana gitu. Apalagi kalau dia mengingat katanya bicaranya sudah seperti orang gila gitu kan, biasanya mungkin ini bisa jadi mempengaruhi mood dia juga. Nah, ini boleh ya kita berikan Ketoprofanol boleh ya. Mungkin untuk variannya saya akan lebih anjurkan yang original aja ya, original itu dikonsumsinya mulai dari 2 kali 5 gram. Ya, nanti boleh ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Mau jadi 3 kali boleh, disesuaikan aja. Tapi mulainya mungkin dari 2 kali 5 gram dulu aja. Nanti evaluasi kira-kira gimana efeknya pada badannya, nanti baru dilakukan adjustment sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tapi kalau bisa tetap disempatkan ya ke psikiatri supaya tahu nih diagnosanya sebenarnya ada apa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Selvi ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter. Mohon izin tanya, anak saya mengalami kecelakaan dan punggung punggung kaki terkupas dagingnya sehingga tendon Hmm. besarnya putus dan harus dioperasi. Saya kasih DTM sama ori, namun cara minumnya yang tepat gimana ya, Dok? Oke. Wah, ini semoga Bu Selvi anaknya cepat recovery-nya ya. Cepat sembuhnya, boleh kita bantu ya dengan Ketoprofanol supaya recovery-nya bisa lebih optimal. Nah, untuk kasus seperti ini mungkin boleh diperhatikan juga. Ini kan sudah mungkin sudah selesai ya operasinya ya. Kalau sudah selesai operasinya, pertama pastikan dulu sudah tidak ada perdarahan aktif ya. Sudah tidak ada perdarahan aktif supaya karena kan ini, Ketoprofanol itu kan dia tadi salah satu efeknya adalah membuat pembuluh darah tuh jadi melebar, dilatasi. Gitu. Tujuan memang supaya aliran darah lancar. Tapi kalau sedang ada pembuluh darah yang terbuka alias sedang ada perdarahan, ini pun jadi makin lancar. Dimana kalau untuk beberapa situasi ini kurang menguntungkan gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya post operasi seperti ini, pastikan dulu sudah berhenti dulu perdarahannya, tidak yang masih ngocor-ngocor gitu ya. Nah, nanti baru boleh konsumsi Ketoprofanolnya. Minumnya gimana? Nah, ini udah bener ya. Boleh kombinasi antara DTM dengan ori. Boleh mulai dari DTM-nya 1 saset, terus ditambahin dengan orinya 10 gram. Ya, 10 gram ini bisa Ibu bagi jadi 2, jadi 2 kali 5 gram. Ya, jadi 3 kali konsumsi, ori 5 gram, DTM, ori 5 gram. Gitu ya. Mungkin boleh kombinasinya yang untuk originalnya itu pagi sama malam, DTM-nya siang. Itu boleh ya. Atau mungkin lebih suka DTM-nya malam gitu ya, pagi sama siangnya original. Boleh juga. Disesuaikan saja sama kenyamanan anaknya Bu Selvi ya. Dia lebih sukanya bagaimana urutan variasinya. Tapi ideal memang diberikan 3 kali sehari. Nah, kombinasi ketiganya ini mungkin bisa mulai dari 1 DTM, 1 saset DTM ditambah 2 kali 5 gram original gitu ya. Nanti susunannya bagaimana disesuaikan aja dengan selera anaknya Bu Selvi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, selanjutnya dari Pak Lut nih. Terima kasih, Dok, untuk penjelasan dan juga dari Bu Rusna Samarinda. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Nah, teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya, karena saya sudah buka mikrofonnya. Silahkan teman-teman ada yang ingin bertanya. Ada yang sudah menyalakan Ada mikrofonnya. ada saya dokter, ada Oke, dari Tual, Lampit baik. Petrus, Pak Petrus. Baik, silahkan Pak Petrus. Ya, ya, terima kasih. Berhubung seperti apa yang sudah disampaikan dokter, ada kalau original itu ada 5 gram, 10 gram. Sementara kita ini tidak ada timbangan, jadi ngukurnya kalau 5 gram dan 10 gram itu bagaimana caranya? Terima kasih dokter. Oke, pertanyaan bagus banget, Pak.
ini memang mendasar sekali ya. Jadi mungkin untuk perkiraannya, di sini kan sebenarnya kita nggak perlu harus presisi banget 5 gram. Tapi untuk panduannya 5 gram itu sekitar 1 sendok teh gitu ya. Jadi 5 gram itu 1 sendok teh. Otomatis berarti kalau 10 gram 2 sendok teh. Jadi sederhananya seperti itu. Nanti kalau umpamanya kayak tadi ada sempat saya kasih juga untuk umpamanya untuk anak-anak tadi kan 3 gram ya. 3 gram itu berarti sekitar estimasinya kurang lebih sekitar setengah dari sendok teh tersebut gitu. Oke, Pak Petrus? Oke, baik. Ya, terima kasih dokter. Baik, terima kasih banyak. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi, kita masih ada waktu 5 Saya menit. mau nanya Bu Diana. Oke, silakan Pak Lintong. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan Pak Lintong. Terima kasih Bu Diana sama Bu Dokter. Pertanyaan saya pertama, uh, memang apa sih penyebab sebetulnya mengapa orang itu semakin pikun? Nah, itu pertama kan. Supaya nanti saya ingin mengatakan dengan meminum Cocoa Pelapanol kita itu kan tadi kita dikatakan akan mengurangi atau memperlambat kepikunan kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya punya kakak ipar memang sudah pikun usia 75 tahun ya. Memang kasihan juga sebentar-sebentar lupa gitu. Nah, apakah memang ini masih bisa membantu kakak ini untuk mengurangi kepikunannya? Dan kira-kira mana jenis Pelapanol yang terbaik dan apa namanya ukurannya seperti apa, Bu Dokter? Terima kasih. Oke. Nah, jadi kenapa sih kok kita makin lama tuh jadi pikun gitu ya? Gitu. Nah, kenapa kita bisa pikun? Itu karena memang fungsi sel otak kita di bagian memori itu memang Ya, sudah mulai mengalami kerusakan sel. kerusakan. Oh, Iya. Nah, jadi oke. kerusakan pada penurunan fungsi pada sel bagian memori yang sudah Oke. mulai menurun. Gitu. Seiring dengan menurunnya fungsi tersebut, otomatis akan menurunnya Hmm. fungsi sel tersebut otomatis akan berdampak pada kerjanya dia sendiri. Kebetulan Ya, dia bekerjanya di bagian memori, jadi memori lah yang berdampak. oke. Gitu. Nah, ini kenapa kok bisa menurun sih? Nah, inilah yang paling sering justru ujung-ujungnya seperti tadi yang sempat saya kasih tahu cerita juga di break yang sebentar tadi, itu semua hubungannya adalah kepada nutrisi. Sel kita Nutrition. itu, sel otak kita itu untuk dia survive, untuk dia bisa bertahan, dia tuh butuh makan, ya. Makanan. Makanannya dari mana? Dari nutrisi, ya. Terus juga dari oksigen. Oke. Dia butuh 2 hal ini. 2 hal ini dia harus selalu cukup. Supaya Cukup. apa? Oke. Supaya dia bisa bekerja, metabolismenya baik, metabolismenya Oke. optimal sehingga fungsinya bisa bekerja dengan baik. Nah, Baik. ini bukan proses yang sebentar ya, tapi ini Ya, ya. proses yang lama. Nah, bertahun-tahun suplai baik nutrisi, oksigen, suplai tersebut ke otak sudah mulai menurun gara-gara apa? Pembuluh Pembuluh darah. darah. Ya, Oke. pembuluh Ya. darah yang sudah mulai menyempit. Akhirnya Oke. suplai ke otak kurang. Berkurang. Nah, Oke. seiring dengan berkurangnya suplai ke otak otomatis ya itu tadi, ya, Kekurangan. kekurangan nutrisinya sehingga Ya. ada beberapa sel yang harus dikorbankan jadinya karena kurang jatah, nggak dapat Oke. bagian. Nah, yang Baik. paling sering banyak kena apa? Memori. Kenapa? Karena area memori lah yang paling luas. Oke. Oke. Oh. Yang paling banyak bagiannya itu memori. Makanya kenapa dia yang paling gampang kena. Nah, itulah Ya. nanti akan kita paling mudah berasa gitu dampaknya dia apa? Kok cepet Tak lupa. lupa ya gitu Ya. kan. Nyari kacamata padahal kacamata udah di atas kepala gitu kan kita nggak ingat gitu. Ya. Hal-hal Ya. seperti itu kita naruh kunci di mana kita lupa. Nah, makanya jadi ini memang proses yang sudah panjang. Makanya biasanya orang yang sudah punya masalah dengan otak, terutama penyakit-penyakit masalah-masalah degeneratif tadi ya, seperti tadi yang mulai kepikunan, fungsi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi otak deh gitu kan, yang sifatnya jadi lebih kepada neurodegeneratif tadi,
pasti ada hubungannya juga dengan kardiovaskular. Oke. Karena itu tadi, oksigen dan nutrisi itu untuk sampai ke otak harus lewat pembuluh darah. Oke. Nah, karena pembuluh darahnya nggak bersih, nggak lancar, Bisa. otomatis akan berdampak ke Kekurangan. otak gitu. Ya. Clear. Iya. Hmm. Nah, untuk kasus Yang kakak kedua, iparnya Pak Linto, apakah dengan kita berikan kokofavanol itu bisa membantu? Tentu bisa, ya. Membantu bisa. pasti bisa, tapi kita harus maintain ekspektasi ya. Kita Hmm. jangan berharap nanti setelah dia konsumsi kokofavanol, ingatannya sama kayak anak 20 tahun. Enggak juga. Tidak seperti itu, karena kita tahu sel saraf itu adalah sel yang paling lambat beregenerasi. Regenerasi itu paling lambat, ya. Apalagi mungkin mengingat usianya juga kan, usianya juga mungkin kan sudah masuk kategori lansia mungkin, atau minimal di atas 50 tahun lah 75 kira-kira. ya. Iya kan? Nah, itu dia. Otomatis kecepatan sel tubuhnya sendiri normalnya untuk beregenerasi aja sudah lambat sekali. Nah, ini kita bantu dengan kokofavanol, gunanya adalah untuk apa? Tidak terlalu mengharapkan untuk regenerasi sel otak yang baru, tapi lebih kepada gimana mempertahankan sel-sel Iya. otak yang masih bagus sekarang supaya bisa tetap terjaga sehat dan optimal. Jadi supaya dia nggak malah semakin pikun gitu. Jadi itu target utamanya. Syukur-syukur nanti sempet regenerasi juga gitu ya. Nanti untuk dosis konsumsinya sih biasanya saya akan lebih anjurkan liquid kalau kasus seperti ini, karena tadi dia mungkin masalah yang paling terdampak adalah terasanya memang pikunnya. Tapi untuk jadi pikun tadi kan nggak semerta-merta langsung jadi pikun. Tapi biasanya diawali juga dengan sirkulasi darah yang nggak baik. Berarti artinya apa? Dia punya masalah kardiovaskular. Nah, makanya biasanya kita anjurkan untuk konsumsinya 3 kali sehari. Gitu. Itu bisa konsumsi liquid 2 saset ditambah dengan original mulai dari 5 gram. Nanti bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter. Oke, Siap. baik. Terima kasih banyak Pak Lintong untuk pertanyaannya. Baik, kalau begitu Dok, ini nggak berasa juga waktunya jam 9 malam. Nah, ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Selvi nih Dok, baru masuk. Terima kasih Dok. Bekas operasi kaki anak saya itu bernanah di jahitan, jadi kalau kebuka perbanyak keluar. Nanah dan darah segar masih ada di pertemuan tendon. Kalau itu bolehkah ditaburin Dok? Oh, boleh ya, boleh. Kalau di sini kan mungkin darah yang keluar juga bukan darah yang banyak banget ya, jadi boleh kok. Ya, boleh supaya membantu juga lebih kering. Ya, cuman ingat, ini kan dia lukanya tetap luka terbuka ya, sampai sudah bernanah bahkan. Artinya apa? Di sini sudah ada bakteri yang terlibat. Nah, di sini perlu sekali untuk menjaga hygiene ya. Jadi untuk nanti menaburkan orinya pun pastikan medianya bersih ya. Umpamanya kita mau naburin ini pakai tangan contohnya. Tangannya harus bersih. Jangan sampai nanti terjadi transfer bakteri ke dalam lukanya lagi, malah jadi makin meluas nanti malah infeksiusnya gitu ya. Jadi pastikan melakukannya pun tetap dalam prosedur yang higienis. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu juga berlaku untuk semua luka ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk taburan luka bisa digunakan kokofavanol ori tapi dengan cara yang bersih ataupun steril. Oke, baik Dokter Winda, waktunya udah jam 9:02. Sudah waktunya kita minum kokofavanol di malam hari, kemudian kita istirahat ya. Ada yang ingin disampaikan Dok sebelum saya tutup? Seperti biasa, jangan pernah kita mengabaikan kesehatan kita ya. Ingat, kesehatan itu adalah investasi yang utama. Kalau kita sehat, uang gampang dicari. Tapi kalau udah sakit, boro-boro cari uang, yang ada tabungan terkuras. Jadi pertama jaga dulu kesehatan. Ya, gimana caranya? Jaga terus pola hidup yang sehat, ditambah dengan kokofavanolnya untuk menyempurnakan kesehatan kita. So, stay healthy.
Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Oke, baik teman-teman. Kalau begitu, kita akhiri untuk Zoom seminar kesehatan malam hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan, tentunya dengan topik baru dan topik yang sangat menarik. Kalau begitu, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Bu Saya Diana, izin untuk Dr. terima Winda. kasih. Ya, Terima makasih kasih, dok. Dokter Winda. Terima kasih juga karena kita sudah belajar tentang kesehatan. Terima Iya, kasih. kita lupa Ya, Atas ilmunya. berfoto terima ya kasih. Diana. Lupa berfoto. Oh, oh iya Bu. Nanti untuk minggu depan ya Bu ya kita foto ya karena udah banyak yang live juga. Iya. Oke, Oke, baik siap. Terima kasih Bu Dr. Rosdiana. makasih.